Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu ammar. Wallahu basirun bima ya'malun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu ammar. Meskipun dengan umur panjang, wa ma huwa meskipun dengan umur panjang tidak akan menjauhkan mereka dari siksa neraka. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu ammar. Meskipun dengan umur panjang tidak akan bisa menjauhkan mereka dari siksa neraka. Wa ma huwa ay ahaduhum. Wa ma huwa dan tidaklah ada meskipun ay ahaduhum. Ay ahaduhum salah seorang dari Yahudi. Wa ma huwa dan tidaklah ada ia dan tidaklah ada ia salah seorang dari orang Yahudi bimusahrihi ay mub'idihi, artinya dijauhkannya dia, dijauhkannya ia minal azabi dari siksa neraka, aynan nar ayyu ammar diberikan umur panjang, artinya wa ma huwa bimustahrihi minal azabi ayyu ammar, meskipun dengan umur panjang tidak akan menjauhkan mereka dari siksa neraka. Jadi asalnya mereka meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Asalnya wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin minal ladina asyraku ahaduhum law yu'ammaru alf sanah. Jadi masing-masing dari mereka ingin diperpanjang umurnya sampai 1000 tahun. Tapi wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar, meskipun dengan umur panjang mereka orang-orang Yahudi itu tetap tidak akan menjauhkan mereka dari siksa neraka. Lafaz ayyu ammar itu fa'ilun muzahzihi, itu menjadi fa'ilnya lafaz muzahzihi. Ay ta'miruhu artinya diberikan umur 1000 tahun. Ay ta'miruhu artinya diberikan umur 1000 tahun. Wallahu basirun bima ta'malun. Wallahu basirun bima ta'malun atau bima ya'malun. Allah Maha mengetahui segala yang mereka lakukan, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Bil ya'i wa ta'i, lafaz ya'malun bil ya'i dengan ya wa ta'i dan ta, bisa ya'malun bisa ta'malun. Fayujazihim maka Allah membalas mereka. Fayujazihim maka Allah akan membalas mereka. Siapa ini? Orang Yahudi. Artinya walaupun mereka minta dipanjangkan umur sampai 1000 tahun, nah panjangnya umur Allah katakan dalam Al-Quran tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari api neraka, tidak akan menjauhkan mereka dari api neraka, tetap aja mereka akan masuk neraka. Nah ini satu ucapan Allah langsung bagi orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Allahu basirun bima ya'malun. Karena Allah tahu apa yang mereka kerjakan, tetap aja mereka akan ingkar. Nah ini ada sebabun nuzulnya ya. Nah, siapa orang yang ceritanya gini, wasa'ala ibnu Surya. Wasa'ala ibnu Surya an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam
aw Umar amman ya'ti bil wahyi minal malaikah. Ibnu Surya bertanya kepada Nabi, atau terjadi dua versi cerita ya. Cerita ini ada dua versi. Ada yang mengatakan Ibnu Surya bertanya kepada Nabi. Versi kedua, Ibnu Surya bertanyanya kepada Sayyidina Umar, bukan kepada Nabi. Gitu. Lalu setelah Umar menjawab, kemudian Umar menceritakan pertanyaan Ibnu Surya kepada Nabi. Nah, Ibnu Surya ini salah satu rahib atau pendeta ya. Salah satu ulamanya orang Yahudi atau pendeta-pendetanya Yahudi, orang yang alim kitab ya. Namanya Abdullah aslinya. Ceritanya ada seorang rahib ataupun orang alimnya ahlul kitab dari kelompok Yahudi, pembesarnya Yahudi, bertanya kepada Nabi. Atau versi yang kedua, dia bertanya kepada Sayyidina Umar. Nanyanya tentang apa? Amman ya'ti bil wahyi. Bertanya tentang siapakah orang yang membawa wahyu. Gitu. Minal malaikati, dari malaikat. Ditanya, ya Nabi, ya Muhammad, orang yang membawa wahyu kepadamu itu siapa sih? Faqala, maka Nabi menjawab, Jibril, huwa Jibril. Yang membawa wahyu, yang menurunkan wahyu itu malaikat Jibril. Faqala, maka berkata Ibnu Surya, huwa aduuna. Jibril itu musuh kami. Begitu ngomong. Hebat. Oh Yahudi itu. Nanya sama Nabi Muhammad, jawabnya ya begitu. Berani kan orang. Kalau orang ada takutnya, ada sungkannya. Enggak ada, dari kemarin ceritanya begitu aja. Dia nanya, ya Muhammad, yang memberikan yang bawa wahyu itu siapa? Malaikat banyak yang ngasih, yang turunin wahyu itu siapa? Tapi jawab, ditanya begitu. Ya yang bawa wahyu itu ya, yang berikan wahyu, turunin wahyu itu Jibril. Apa dia bilang? Faqala huwa aduuna. Jibril itu musuh kami. Kami ini orang Yahudi, yaitu Jibril musuh saya, itu musuh kami semuanya. Kenapa? Karena ya'ti bil azabi. Karena Jibril itu kalau datang bawa siksa. Gitu. Ya'ti bil azabi, Jibril datang bawa siksa. Walau kana Mika'ilah la amanna li'annahu ya'ti bil khisbi wassalami. Andaikan yang datang membawa wahyu itu malaikat Mikail, baru kami beriman. La amanna, niscaya kami akan beriman. Sampai yang bawa wahyu aja sampai dia nggak setuju gitu caranya Allah, dia nggak setuju caranya Quran. Ya kan Allah perintahin malaikat Jibril apa? Menurunkan wahyu, emang tugasnya. Dia nggak mau gitu. Tugas malaikat aja diganti, apalagi sifatnya nabi gitu. Coba dah. Ya di Quran ya, di Taurat juga ada bahwa tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Kalau tugas malaikat aja dari Allah dia komplain, dia ganti, apalagi sifatnya nabi dalam Taurat. Nabi masih orang, malaikat kan lain kelasnya. Sifat-sifatnya nabi saja dirubah, mereka rubah, apalagi sekedar nabi ya. Malaikat saja ditukar tugasnya. Apa dibilang? Walau kana Mika'ilah, jika yang menyampaikan wahyu itu malaikat Mikail, la amanna, kami mau beriman. Kenapa? Karena li'annahu ya'ti bil khisbi wassalam. Karena kalau malaikat Mikail itu datangnya membawa kesuburan bumi kami, wassalami, dan keselamatan. Mikail itu kalau turun ke bumi membawa kesuburan tanah kami, membawa keselamatan kepada kami. Beda sama Jibril, dia kalau datang bawa siksa. Gitu. Nah, dari pernyataan inilah fanazala man kana aduwwul li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Gitu. Qul man kana aduwwul li Jibril, qul katakanlah wahai Muhammad. Qul katakanlah wahai Muhammad, man kana aduwwul li Jibril, barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah.
Sesungguhnya Jibril, dialah malaikat Jibril yang menyampaikan kitab ke dalam hatimu atas seizin Allah. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Maka dialah malaikat Jibril yang menurunkan Alkitab. Dialah malaikat Jibril yang menurunkan Alkitab. Dialah malaikat Jibril yang menyampaikan kitab ke dalam hatimu atas seizin Allah. Qul, katakan lahum kepada Yahudi. Qul, katakanlah wahai Muhammad lahum kepada orang Yahudi. Man kana aduwwal li Jibril, barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril, falyamut ghaidan. Wah, ini tafsirannya. Siapa orang yang memusuhi malaikat Jibril, falyamut ghaidan, maka matilah dia. Hendaknya dia mati dalam keadaan dimurkai. Kenapa? Karena Jibril itu nazalahu ala qalbika biiznillah. Jibril itu datang kepadanya. Jibril itu apa? Nazalahu. Jibril itu menyampaikan kitab ke dalam hatimu. Menyampaikan kitab Al-Qur'an. Artinya menyampaikan Al-Qur'an ala qalbika ke dalam hatimu biiznillah, dengan perintah Allah, bi amrillah, artinya dengan perintah Allah. Musaddiqal lima baina yadayhi. Musaddiqal lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jibril datang membawa Al-Qur'an ke dalam hatimu atas seizin Allah, yang mana Al-Qur'an itu musaddiqal lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab yang ada pada mereka, Taurat. Nah, begini ceritanya. Qauluhu as'ala Ibnu Surya ila akhirih. Asyara bidzalik ila sababin nuzulil ayat wa Ibnu Surya. Ibnu Surya itu nama aslinya ismuhu Abdullah. Nama aslinya adalah Abdullah. Wa kana min ahbaril Yahudi. Dia adalah salah satu pembesar atau ulamanya orang Yahudi, Ahlul Kitab. Umar, atau Ibnu Surya atau Abdullah itu datangnya kepada Sayyidina Umar, bukan kepada Nabi, nanyanya. Lah, ada dua versi. Ini menunjukkan bahwa musannif, si pengarang kitab ini, mengisyaratkan ila tanwi'il khilaf. Terjadi dua pendapat tentang kisah ini, riwayat ini. Ceritanya gini, fa inna Umaron kana lahu ardun bil awali. Ceritanya Umar sedang berada di tanah Awali. Tanah Awali itu dataran tinggi di Madinah, namanya Awali. Jadi ada daerah dataran tinggi, ya pegunungan, daerah Madinah. Umar ke situ. Wa kana yamuru ala mada rasihim. Liyahtabiru sifati Muhammadin min kutubihim. Umar lewat ke apa? Ke tempat madrasahnya, ke tempat berkumpulnya, tempat belajarnya penduduk Awali. Jadi Umar lewat situ, datang ke situ untuk mengabarkan apa? Jadi ada satu madrasah, tempat belajarnya orang-orang Yahudi Awali di tanah Madinah. Umar lewat situ, dan memang Umar sengaja datang ke situ untuk memberitahu, mengabarkan tentang sifatnya Nabi Muhammad yang ada di kitab mereka, kitab Taurat. Nabi Muhammad itu begini disifati begini. Di kitab Taurat itu ada. Nah, Umar datang ingin mengabarkan itu sifat-sifatnya Nabi Muhammad kepada kelompok Yahudi. Faqalu, maka bertanyalah penduduk Awali. Penduduk Awali, ya, daerah dataran tinggi di Madinah, mereka bertanya. Gitu. Mereka pada ngomong begini, Ya Umar, gitu. Ya Umar ahbabnaka. Mereka pada ngomong begitu. Wahai Umar, kami semua cinta kepada engkau. Kami semua senang kepada engkau. Dia bilang apa? Dia lagi ngumpul. Kami semua demen sama situ.
Apa jawab Umar? Faqala, maka berkata Umar, wallahi ma ahabbukum. Demi Allah saya tidak cinta kepada kalian. Nah, Umar tegas jawabnya. Ya Umar, kami semua senang kepada engkau, kami semua cinta kepada engkau. Umar jawab, kalau saya nggak demen dengan situ. Itu. Wa inna ma adkhala alaikum. Wa inna ma adkhulu alaikum li asdada basiratan fi amri Muhammadin. Saya datang kemari, kata Umar, datang ke tempat kalian ini untuk menambahkan penglihatan mata hati kalian tentang perkaranya Nabi Muhammad, supaya kalian bisa nerima, supaya kalian jelas benar-benar bisa nerima dengan hati yang jernih bahwa Nabi Muhammad itu begini, sifatnya begini, orangnya begini. Di Taurat kitab kalian yang kalian punya itu begitu disifati, di kitab kami juga begitu. Nah, Umar bilang begitu, saya datang kemari kepada kalian untuk menjelaskan itu kepada kalian. Akhirnya bertanyalah salah seorang dari mereka, fasa'alahu Ibnu Surya. Maka bertanyalah Ibnu Surya kepada Sayyidina Umar, amman ya'ti bil wahyi li Muhammadin. Bertanyalah Ibnu Surya, salah seorang dari kelompok Yahudi. Dia bertanya tentang siapakah orang yang datang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Gitu. Ya Umar, malaikat yang datang kepada Nabi Muhammad yang suka bawa wahyu itu malaikat siapa namanya? Faqala, maka Umar menjawab, Jibrilu ayhuwa Jibril. Ya, malaikat yang datang bawa wahyu kepada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Faqala, maka berkata si Ibnu Surya, huwa aduwuna. Nah, dia yang ngomong itu. Oh gitu, Jibril itu musuh kami, kata mereka. Nah, ini nggak dibantah ini Umar, herannya nih. Ya. Umar kan biasanya begitu langsung ya. Ini enggak nih, Umar sendiri datang ke situ. Nah, mereka kan kumpul di majelis. Nah, mendengar jawaban begitu dari Ibnu Surya, Umar balik. Pak akhbaran Nabi ya bidzalik. Kemudian Umar mengabarkan ceritanya apa? Cerita itu, ungkapan si Ibnu Surya itu kepada Nabi. Nah, akhirnya Umar kabarkan cerita itu, ucapannya Ibnu Surya kepada Nabi, maka turunlah ayat fanazalat al-ayatu. Man kana aduwwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi. Qul man kana aduwwal li Jibril. Turun langsung ayat. Nabi kan dengar kaget. Allah langsung bilang, qul, katakan wahai Muhammad, siapa orang yang memusuhi Jibril, maka dialah Jibril yang apa? Dialah Jibril yang datang kepada kalian. Jibril dialah yang menyampaikan kitab ke dalam hati kalian atas seizin Allah. Yang datang ke dalam hati kalian. Artinya membawa Al-Quran. Di mana Al-Quran itu musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Wa huda wa busyra, yang membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Ai qablahu, artinya kitab sebelumnya, minal kutubi, dari kitab-kitab samawan. Wahudan, dan Al-Quran itu wahudan sebagai petunjuk, minal dolalati, dari kesesatan. Wahudan, dan sebagai petunjuk, minal dolalati, dari kesesatan. Wabusyra, dan sebagai kabar, memberikan kabar gembira. Wabusyra, dan memberikan kabar gembira. Sebagai petunjuk dan kabar gembira. Dan kabar gembira bil jannati, dengan masuk surga, bil jannati, dengan surga, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman.